Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Ini perkembangan politik setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran itu makin unik, makin tidak biasa, dan kayaknya presiden kita harus kita masukkan di senggol dong kali ini. Ya, dalam hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17, seperti biasa tentu sebagai seorang ketua umum partai, Presiden Prabowo memberikan sambutan di sana. Dan nyatanya di sambutan itu tidak banyak hal yang bisa kita petik, melainkan yang kemudian menjadi viral diperbincangkan oleh banyak masyarakat Indonesia adalah tentang kata-kata caci makinya. Ini sungguh menyedihkan, dan kalau mengingat atau menyimak pidato presiden yang sekaligus ketua umum Gerindra itu, kita jadi mengingat kembali apa yang terjadi pada saat debat pilpres di pilpres yang kemarin. Mengapa begitu? Karena kita coba mengulang kembali atau mereview apa yang pernah terjadi adalah pada saat lawan-lawan Pak Prabowo, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar, memberikan nilai kepada kinerja Kementerian Pertahanan. Dan saat ada debat pilpres itu, Pak Anies memberikan nilai 11 dari 100, sementara nilai 5 diberikan oleh Pak Ganjar dari angka 1 sampai 10. Di sini awalnya memang menimbulkan reaksi cukup keras dari Pak Prabowo, karena seusai debat calon presiden itu, di dalam pidatonya di pertemuan internal kader-kader Gerindra itu ada ungkapan bernada kasar. Pak Prabowo menyebutnya sebagai etik ndasmu etik, begitu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik ndasmu etik? Ini tentu pantas kita sayangkan. Kenapa? Karena kalau dulu mungkin dia belum dilantik, dia belum menjabat secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi sekarang pada saat dia menjabat baru lepas 100 hari masa kerjanya, belum sampai setengah tahun, caci maki itu, umpatan itu, kata-kata kasar yang dilontarkan itu malah menjadi atau mendapat tempat di panggung yang sangat formal. Dan sambutan Presiden Prabowo di acara ulang tahun Gerindra itu adalah acara resmi, acara formal, acara di mana dia tampil di sana tidak hanya sebagai ketua umum Gerindra, tetapi juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini tentu kejadian yang mesti kita angkat. Karena apa? Karena cacian atau umpatan dalam bahasa kasar ndasmu itu bermakna sangat tidak layak diucapkan oleh seorang tokoh nasional, apalagi dia punya jabatan resmi sebagai Presiden Indonesia. Dan kata-kata itu diulanginya sampai 3 kali. Bagaimana kita melihat atau merasakan hal ini? Tentu yang paling gelisah atau yang merasa sangat tertampar adalah para pemilihnya, jajaran, anak buahnya, struktur DPP Gerindra, mulai dari tingkat DPP sampai di tingkat yang paling bawah. Apakah ini menandakan bahwa apa yang ada di kepala presiden kita itu tidak bisa menganalogikan atau paling tidak mengungkapkan emosi-emosinya dengan baik dan wajar? Sebagai seorang presiden, mestinya
dia memiliki banyak pembantu-pembantu yang punya kapasitas atau intelektualitas yang baik. Sebagai presiden pula, dia sudah melewati yang namanya tes kesehatan, baik fisik maupun psikis. Apakah ini menandakan bahwa tes psikologi atau psikotes yang sudah dilalui para capres kita itu hasilnya seperti apa? Jangan-jangan pada saat melewati tes sebagai calon presiden yang kemarin sebetulnya hasilnya tidak memenuhi syarat, atau ada hal-hal yang secara emosional itu sebetulnya tidak layak untuk menjadi calon presiden hanya karena Pak Prabowo berpasangan dengan anak presiden, kemudian dia diloloskan. Ini penting untuk kita sampaikan, atau mungkin barangkali tim seleksi, terutama dari tim seleksi kesehatan itu menyampaikan apa sih sebenarnya atau hasil yang didapat dari tes kesehatan calon presiden yang kemarin. Mestinya kan bisa dibuka, publik berhak tahu apakah hasil psikotes yang dilakukan oleh pasangan Prabowo sama Gibran itu memenuhi standar yang memang layak untuk dicalonkan sebagai pemimpin nasional. Dan ungkapan caci maki itu beneran membuat kita semua jadi berpikir, kalau seandainya pemerintahan yang baru berjalan 4 bulan saja itu sudah ada makian dari seorang kepala negara, dari presiden terpilih, dari seorang pejabat nomor 1 di Indonesia, bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana perjalanan bangsa ini? Orang yang mestinya memberi suri tauladan, memberi contoh yang baik, tetapi malah menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Ini harus kita sampaikan secara terbuka. Artinya begini, caci maki itu mungkin di dalam konteks tertentu itu tidak masalah, tetapi kalau kita menyimak secara utuh, bukan menyimak potongan dari umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo, kita tahu yang dicaci maki itu adalah para pengkritiknya, orang-orang yang menyoroti kebijakan, yang menyoroti keputusannya, yang menyoroti program yang dia jalankan. Kita tentu akan memahami atau bisa menerima jika umpatan maupun cacian itu ditujukan kepada pihak-pihak atau sekelompok orang yang memang merugikan negara dan bangsa. Misalnya nih, ketika Presiden Prabowo pernah berjanji bahwa akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Bilang saja misalnya, seandainya koruptor itu bisa kita tangkap, tentu dia akan kita masukkan penjara. Tentu tidak akan dimaafkan. Karena perilakunya itu ya tidak layak. Ndasmu itu bisa tak bedil misalnya. Itu umpatan yang tepat, yang pas. Tapi kan yang disampaikan dalam pidato sebagai Ketua Umum Gerindra maupun Presiden Indonesia itu kan umpatan yang justru dilontarkan kepada orang-orang yang menyoroti kebijakannya. Dan itu tidak menyangkut di satu hal saja, tetapi ada hal lain yang tidak layak untuk mendapat umpatan seperti itu. Karena umpatan itu ditujukan kepada 2 hal. Pertama itu terhadap kebijakannya, dan yang satunya adalah terkait dengan tuduhan ataupun kritik terhadap dirinya atas intervensi yang dilakukan oleh Jokowi. Dan ini menyiratkan kata-kata umpatan untuk membalas kritikan itu menunjukkan bahwa kemampuan berlogika kepala negara ini pantas kita pertanyakan. Sebagai seorang kepala negara, apalagi ketua umum sebuah partai besar di Indonesia, apalagi perolehan suara partai ini ada di urutan kedua di bawah PDI Perjuangan, bagaimana kita bisa memahami sebuah partai dengan dukungan suara yang cukup besar, tapi faktanya ketua umumnya tidak mampu berlogika atau berargumentasi dengan baik.
Kenapa sih jika kebijakan makan bergizi itu dikritik oleh banyak pihak, baik akademisi, pengamat, teman-teman NGO misalnya, atau praktisi, atau ahli gizi misalnya, ya dijawab saja dengan lugas. Apa sih yang membuat dia itu ngotot atau mesti merealisasikan bahwa makan bergizi itu penting? Kenapa mesti pula dia membalasnya dengan caci maki? Ini kan menunjukkan bahwa kepala negara atau presiden kita itu tidak punya basis data ataupun logika yang bisa diterima secara nalar. Sebuah argumentasi yang bisa kita pahami dengan baik. Karena memang ya program yang dia jalankan sendiri itu memang susah untuk bisa diterima oleh publik. Kalau kita mau tahu, sampai perjalanan paling tidak program makan bergizi berjalan berarti mau 2 bulan ini, sudah mau 2 bulan hingga nanti tanggal 6 Maret, itu buktinya yang memprotes banyak. Bahkan sekarang di Papua rata-rata anak-anak SMA itu sampai turun ke jalan menolak kebijakan makan bergizi. Mereka yang ada di Papua itu siswa-siswa SMA, bahkan ada anak-anak SMP yang turun ke jalan karena menganggap mereka tidak butuh makan bergizi, mereka butuhnya peningkatan kualitas pendidikan. Itu mereka berpikir jauh lebih strategis. Mereka yang masih berada di bangku sekolah, masih berseragam putih abu-abu atau bahkan putih biru, mereka malah bisa berpikir dengan jernih. Yang mereka butuhkan itu adalah kualitas layanan pendidikan, bukan makannya. Mereka mungkin bisa menahan lapar, mereka mungkin bisa menahan bahwa mereka butuh asupan. Tetapi bagi mereka jauh lebih penting asupan yang ada di kepala mereka daripada yang ada di perut mereka. Tidakkah ini makin memperlihatkan apa yang disampaikan oleh anak-anak di Papua sana itu jauh lebih bisa berpikir masa depan mereka yang lebih baik itu mesti gimana dibandingkan orang yang di Jakarta, dibandingkan bahkan presiden mereka sendiri. Mereka hanya berpikir bagaimana anak-anak itu sekedar makan. Ini tentu memprihatinkan, dan sayangnya pihak aparat keamanan di Papua sana, termasuk ada seorang guru yang kemudian menendang siswa yang sedang turun untuk ikut berdemo tentang penolakan makan bergizi. Ini keprihatinan. Ini sebuah kejadian yang tidak selayaknya ada di dunia pendidikan kita. Apalagi baru saja ada kabar kalau muncul ada siswa keracunan karena makan bergizinya sudah ada ulatnya. Ini bagaimana bisa yang kayak gini mau kita hilangkan? Kenapa? Karena memberi makan ratusan ribu anak, bahkan targetnya di pertengahan tahun ini sudah mencapai jutaan siswa, itu sangat beresiko. Dan fakta-fakta inilah yang mungkin membuat Presiden kita Prabowo Subianto tidak bisa mengalihkan ataupun tidak mampu menjawab bagaimana sebaiknya makan bergizi ini. Ya sebaiknya memang harus ditunda atau bahkan dialokasikan hanya pada anak-anak yang memang membutuhkan, yang secara gizi misalnya dia kekurangan, yang secara kemampuan finansial mereka tidak mampu. Umpatan kedua soal ndasmu itu ditujukan kepada bengkaknya atau gemuknya kabinet Indonesia Maju, kabinet atau pemerintahan yang sekarang. Para pembantu presiden itu jumlahnya mencapai 104. Itu terdiri dari menteri dan wakil menteri. Ada wakil menteri yang hanya ada berjumlah 1, tapi ada yang juga wakil menterinya ada 2, bahkan hingga 3. Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan punya wakil hingga 3 wakil menteri. Tidakkah ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan efisiensi anggaran kementerian itu bertolak belakang dengan penunjukan atau banyaknya menteri? Apakah Pak Prabowo itu bisa menganalogikan atau menjawab apa yang disuarakan oleh publik? Setidaknya apa yang dilakukan
untuk konteks pengetatan anggaran itu bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan untuk membantu kerja-kerja dirinya sebagai presiden. Ini memprihatinkan rakyat, dan ketika sorotan-sorotan itu ditujukan kepadanya, dia kemudian hanya dengan enak membalasnya dengan ndasmu. Ini kepala negara yang tidak mampu menjelaskan kenapa dia membutuhkan pembantu hingga sebanyak itu. Atau kemudian juga berkonsekuensi negara, bahkan rakyat harus merelakan sebagian pajaknya untuk membayar pembantu-pembantu presiden. Padahal rakyat yang jauh lebih membutuhkan apa program-program pemerintah. Dan yang terakhir, caci maki itu ditujukan karena ada banyak sorotan atas cawe-cawenya Jokowi kepada kebijakan-kebijakan presiden. Dan kita tentu bisa menangkap bahwa Prabowo itu tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman atau pengaruh mantan presiden kita. Terbukti ketika ada panggung hari ulang tahun Gerindra, sanjungan, pujian, mengunggul-unggulkan Jokowi itu seolah-olah dia orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Dia atau presiden kita itu melupakan 58% pemilihnya, malah jauh lebih menghargai hanya satu orang pemilih saja. Ini kan setidaknya mencerminkan bahwa suara rakyat, suara pemilihnya, suara para pendukungnya itu tidak ada apa-apanya dibanding oleh seorang Jokowi. Dan apakah suara-suara begini atau cacian makian yang dilontarkan oleh presiden kita mau kita biarkan? Mau jadi apa bangsa ini di masa mendatang? Dan ini mesti terus kita suarakan agar rakyat, terutama pada para pemilihnya, sadar apa yang mereka lakukan pada ruang atau bilik suara sudah menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia sebanyak 280 juta. Dan bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah mereka kemudian hanya akan diam saja? Ya mestinya ikut bersuara, ikut mengingatkan bahwa apa yang dilakukan presiden kita itu tidak sepantasnya terulang kembali. Oke, mungkin itu saja. Kita akan senggol masalah-masalah lain di episode selanjutnya. Sampai jumpa.